Hadis dhaif. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Belum siap? Pengertiannya hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif itu adalah lemah. Sedangkan menurut istilah adalah apa? Hadis yang sudah memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hasan. Nah, artinya dalam sanad atau matan hadis tersebut terdapat kekurangan yang menyebabkan hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil yang kuat. Ada sebab-sebab hadis dhaif. Yang pertama, sanadnya tidak bersambung. Kalau hadis hasan dan sahih kan sanadnya bersambung. Nah, karena ada beberapa riwayat yang tidak saling bertemu dengan memberi informasi atau hubungannya. Kalau hadis sahih dan hasan itu menurut Bukhari harus bertemu. Tapi kalau secara Imam Muslim tidak diharuskan ada ada bukti pertemuan. Yang kedua, adanya cacat pada periwayat baik pada aspek sifat adil atau kekuatan menjaga hadis dengan hafalan atau tulisan. Yang ketiga, bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang lebih syikoh. Kemarin kita juga udah membahas apa itu syikoh. Syikoh itu apa? Percaya. Berarti hadis dhaif ini bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Yang keempat, itu terdapat cacat pada hadis itu. Nah, terus macam-macam hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif itu dibagi menjadi dua. Yang satu, hadis dhaif sebab putusnya sanad, dibagi menjadi 5. Yang pertama, al-mursal. Nah, al-mursal adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in. Tabi'in itu apa tabi'in? Baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pendapat ulama ini dibagi menjadi berapa? 3. Ya, pendapat pertama, diperbolehkan membuat hujah dengan semua hadis mursal. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Yang kedua, tidak diperbolehkan membuat hujah dengan hadis mursal secara mutlak. Ini pendapatnya siapa? Imam Nawawi. dan Imam Syafi'i. Nah, yang ketiga, diperbolehkan membuat hujah dengan hadis mursal
dengan syarat hadis memiliki penguat. Nah, penguatnya ini bisa berupa hadis yang sanadnya bersambung, hadis mursal yang diriwayatkan dari jalur lain. Ini udah ada contohnya, coba. Terus yang kedua ada al-munqati, hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan atau tidak jelas identitasnya. Contohnya dalam sanad hadis di atas ada rawi yang tidak disebutkan dalam dua tempat, yaitu Abdul Razak tidak mendengar dari Al-Kauli. Pada hal ini Al-Kauli adalah rangkai sanadnya. Yang ketiga al-muhdal, hadis yang menggugurkan dua rawi atau lebih secara berurutan. Nah, ini contohnya, tabi'in itu adalah muridnya tabi'in, langsung menyandarkan hadis pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal harusnya itu dua generasi rawi yang menjadi perantara, yaitu kan sahabat dan tabi'in, tetapi malah di hadis al-muhdal ini nggak disebutkan. Nah, ini kan udah menunjukkan dua rawi. Dua rawi ini sahabat dan juga tabi'in, tapi malah menulisnya langsung ke siapa tadi? Muridnya tabi'in. Yang keempat al-mudhalas, menyembunyikan aib. Nah, tadlis terbagi menjadi dua, yaitu tadlis pada sanad dan tadlis pada buku. Nah, ini ada pengertian tadlis. Tadlis pada sanad adalah rawi memberi pemahaman kalau dia mendengar langsung dan meriwayatkan dari orang yang zaman, padahal dia belum pernah berjumpa atau pernah berjumpa akan tetapi tidak mendengar langsung darinya. Paham nggak? Paham. Kalau paham gimana? Jiwa spesialis hadis. Semua hadis. Nah, ini berarti itu contohnya kayak si Sally. Si Sally itu bilangnya mendengar langsung dan meriwayatkan dari orang yang zaman, padahal Sally ini nggak pernah berjumpa sama yang itu meriwayatkan. Kata dia kamu ini si Sally. Si Sally ini tadi apa ya? Bilangnya mendengar langsung. Padahal aslinya tidak. Ini kan udah ada contohnya. Meriwayatkan dengan kata saya mendengarnya, padahal dia tidak pernah mendengar langsung hadis ini. Yang ke-5 al-mu'alaq. Al-mu'alaq ini menghapus semua sanad, langsung menyebut sabda Nabi, menyebutkan hanya sebagian sanad dan menghilangkan sisanya. Nah, hadis mu'alaq ini tuh hadis yang murtad atau ditolak. Mardud ditolak karena gugur dan hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis. Nah, bagian yang B, penyebab hadis dhaif selain faktor khususnya sanad, dibagi menjadi 6. Yang pertama, al-mudha'af, adalah hadis yang masih diperselisihkan kedhaifannya. Nah, ciri-cirinya
dari yang lain. Bila mungkin diunggulkan salah satunya, maka yang dipakai yang unggul dan bisa dihukumi sahih. Nah, ini contohnya. Satu riwayat mengatakan Rasulullah bersabda di tempat A, tapi riwayat lain menyebutkan di tempat B. Paham? Kasih contoh lagi. Mana? Ya, sudah pendapat. Nah, contoh yang kedua, satu sanad mengatakan dari sahabat tertentu, tetapi malah yang sanad lain menyebut sahabat yang berbeda dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Yang ketiga, al-maqlub adalah hadis yang sebagian rawi membalik isi matan hadis, nama rawi atau sanadnya dengan matan hadis lain. Contohnya, yang terbalik isi matannya adalah hadis Imam Muslim yang menjelaskan 7 orang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada apa? Asyad. Definisi hadis syadz. Ini hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima riwayatnya namun bertentangan dengan riwayat yang lebih utama darinya. Nah, ini Imam Syafi'i pernah berkata, hadis syadz bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh satu-satunya rawi yang sikoh tanpa ada rawi yang lain. Nah, ini udah ada contoh-contoh. Contohnya ada hadis syadz, terus contoh hadis mahfuz. Boleh diamalkan dalam ketentuan amal dengan syarat yang satu, hadis tersebut tidak terlalu lemah. Yang kedua, isi hadis masih sesuai dengan prinsip umum agama. Yang ketiga, tidak diyakini sebagai sabda Nabi secara pasti. Ada kitab yang memuat hadis dhaif. Kelihatan nggak? Kelihatan yang belakang? Ada dari kitab Sunan Abi Dawud. Ini berisi sekitar 4.800 hadis. Tapi dalam kitab Sunan Abi Dawud itu tidak semuanya dhaif. Ada juga yang sahih, hasan. Terus Imam Abu Dawud itu kadang memberi keterangan bila hadis itu
Kitab ini terkenal karena Imam Tirmizi sering menjelaskan kualitas hadis, termasuk jika ada yang dhaif. Berarti ini juga enggak semuanya hadisnya dhaif. Yang ketiga, Sunan An-Nasyai. Yang keempat, Sunan Ibnu Majah. Nah, di dalam Sunan Ibnu Majah ada beberapa ulama menilai ada hadis maudhu atau hadis yang palsu. Yang kelima, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab ini berisi lebih dari 27.000 hadis. Yang keenam, Al-Mu'jam. Yang ketujuh, Al-Mustadrak ala Asy-Syafi'ain. Kalau kitab ini banyak hadis sahih, tapi ada beberapa yang dhaif karena standar Al-Hakim lebih longgar dibanding Bukhari dan juga Muslim. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan? Tidak? Banyak Bu. Itu kan dari banyaknya itu sunan-sunan itu proyek itu kitabnya itu ada hadis yang sahih itu kan muat hadis. Nah di kitabnya ada juga hadis yang sahih tak? Ya ada. Ini. Ada Bu. Ini kan Sunan Abu Dawud, ada hadis sahihnya, ada hasan, dan juga ada dhaif. Di semua kitab yang muat hadis dhaif itu nggak semuanya dhaif isinya, tapi ada yang sahih, hasan, dan juga dhaif. Apa tadi hadis dhaif itu apa? Sebab-sebabnya ada berapa tadi? Apa saja? Nah, kita kembali untuk mengevaluasi pembelajaran sebelumnya tentang hadis sahih dan juga hasan. Apa sih hadis dhaif itu? Ya apa? Nah, kalau sahih? Klasifikasinya ada berapa? Ada yang
Terus sekarang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Memiliki daya ingat di bawah periwayat hadis sahih. Klasifikasinya sama, ada berapa? Yang pertama, yang kedua, berarti kalian udah paham semua tentang hadis sahih, hasan, dan juga hadis dhaif ya? Insyaallah. Ya alhamdulillah. Ya sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah dan tidak mengenakan atau kurang paham di apa ya, di pikiran kalian masing-masing, guru minta